Paham ya? Paham ya? Jonathan, kamu tolong ya, Jonathan, yang N-nya 2, tolong kamu buat, nanti kamu kirim ke Ibu nama-namanya, kemudian judulnya apa. Jadi minggu depan hari Senin ya, biar Ibu bisa melihat nanti hari Minggu lah terakhir ya, judul dan anggotanya ya, judul dan anggotanya ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih ya sebelumnya. Oke. Jadi Ibu akan menjelaskan mengenai pembahasan dari ujian kemarin ya. Untuk A juga sebagian dari kuis ya, waktu itu Ibu berikan. Ini kok nggak bisa share ya, karena host disable participant screen sharing. Tolong yang memberikan itu siapa, bisa di-sharing, Ibu mau menampilkan sesuatu? Sudah, Bu. Oke, biar Ibu bisa menampilkan. Oke. Bu, punten Bu. Ya. Apakah saya boleh bertanya mengenai tugas tadi, Bu? Oh ya, silakan. Gimana? Tadi judulnya tuh seperti apa ya, Bu? Ya silakan. Materinya. Silakan kalian cari judul sendiri, ya. Cari judul sendiri, data sendiri, begitu ya. Data sendiri, judulnya sendiri. Kemudian kalian bertiga melakukan analisis, kemudian nanti kalian presentasikan, ya. Silakan apa? Misalnya ingin memprediksi jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta untuk lane luar negeri misalnya. Tapi kan kalau sekarang untuk itu nggak bisa ya, karena kan 2 tahun ini kan tidak beroperasi ya. Operasinya kecil sekali begitu ya. Jadi nanti kalian bisa, silakan apa saja. Kalian kan harus banyak membaca ya, banyak membaca. Nanti kalian akan tahu begitu ya. Kan waktu itu pernah Ibu memberi contoh ya, tulisan begitu ya, yang pernah dikerjakan jurnal ya, pernah ya. Ini Ibu agak ada Bi? Philip mahal untuk beli Philip, ya kayak bagus kene. Ya itu Philipnya jalan nggak? Philip jalan. Philip jalan? Iya 15.000. Oh ya udah. Ini sebentar ya, ini kok belum terbuka, lama ya terbukanya ya. Nah, bisa dilihat? Bisa dilihat ya? Sudah bisa dilihat belum? Screen-nya udah bisa dilihat? Sudah, Bu. Halo? Screen-nya udah bisa dilihat belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke ya. Ini sepertinya agak nge-lag, Bu. Agak kenapa? Nge-lag, Bu, kalau desain screen-nya. Nampak jelas tidak? Masih di folder kalau di saya. Iya, Bu. Masih di folder, Bu. Folder. Iya. Iya.
Ini kalau di Ibu sudah bagus ya. Sebentar. Ini kan udah masih di folder ya. Oke, di sini kali. Kalau ini sudah belum juga? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini langkah pertama adalah ketika kita punya data, kita plotting data ya, untuk melihat ada tidaknya apa? Ada tidaknya apa? Kalau kita Tren, Bu. Apa? Adanya tren, Bu. Bukan adanya tren. Kan kita sudah bicara ARMA. Apa? Stasioner. Stasioner. Dari sini kita bisa melihat setelah data di plotting stasioner tidak? Stasioner tidak? Tidak, Bu. Tidak. Jadi langkah kita harus bagaimana? Melakukan stasioneritas. Jadi kalian bisa lihat ya. Dapat dilihat, Ibu sudah belikan narasi supaya kalian betul-betul paham begitu ya. Sebenarnya Ibu minta Diva sama siapa itu Dita muncul ya supaya bisa mendengarkan Ibu juga menjelaskan ini begitu ya. Karena ini akan Ibu menjelaskan secara detail ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa data di sini ada cenderung naik atau turun. Jadi fluktuatif ya. Sedangkan kita tahu bahwa yang dimaksud dengan stasioner itu apa? Yang dimaksud dengan stasioner itu apa? Tidak ada. Tidak ada. Kalau stasioner itu apa ya? Stasioner itu apa? Ayo, coba. Min dan variansnya sama, Bu. Hah? Min dan variansnya sama, Bu, seiring berjalannya waktu. Waktu itu Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang stasioner ya, kalau nggak salah bolak-balik begitu ya, terus dilihat di bukunya Makridakis gitu ya, betul nggak? Makridakis ya. Jadi yang dimaksud dengan stasioner itu bahwa data berada pada keseimbangan di sekitar rata-rata yang konstan dan variansi di sekitar rata-rata tersebut juga konstan dalam waktu tertentu ya. Jadi di sini kita harus melihat bagaimana ya, sesuai dengan bahwa analisis time series mensyaratkan data yang teliti harus memiliki asumsi stasioneritas ya. Maka ya untuk mengetahui itu kita harus melakukan uji stasioneritas. Uji stasioneritas itu kita lakukan melalui Dickey-Fuller ya, ADF nanti Ibu jelaskan. Jadi hipotesisnya Ibu menjelaskan, kalian sambil menulis ya. Kalian sambil menulis. Dikatakan kalau kalian baca yang Mayer itu, mengapa dia bisa mendapat IPK 3,98. Jadi ketika dia di kelas menulis, kemudian dia menyalin kembali. Ibu selalu mengajarkan pada kalian begitu kan? Di kelas tulisannya nggak usah bagus, tapi di rumah diulang. Dan itu bagian dari belajar. Itu kan yang Ibu berikan ya. Dan Jan Mayer juga yang 3,98 dari ITB itu sama. Dia begitu cara belajarnya ternyata ya. Jadi tulis. Jadi identifikasi model dan kestasioneran data ya. Satu, mengidentifikasi model melalui plot data ya. Kita di situ ingin mengetahui kestasioneran data ya. Dalam kurung melalui ADF dan box ya. Box. Jadi seperti ini menulisnya. Gitu ya. Itu menurut Bokok ya. Jadi di sininya ada dia nanti notasinya adalah lambda. Ini untuk apa? Ini adalah untuk variansi ya, untuk mengetahui stasioner
terhadap variansi atau tidak. Bagaimana Ibu menuliskan lambda? Di sini kayaknya agak susah ya. Jadi nanti kalian tulis lambda aja ya. Ibu pakai tulisan aja ya. Lambda begitu ya. Nanti kalian bisa melihat lambda itu, kalian simbolnya kan udah tahu ya, box dalam kurung lambda ya. Terus di situ kalian lihat hipotesisnya adalah, yang harus kita tahu hipotesisnya adalah begini ya. Ini juga Ibu nggak tahu nih. Kalian bisa memberitahu Ibu nggak kalau indeksnya di mana? Menulis di sini susah menulis indeks ya. Betul nggak? Karena ini bukan ini ya. Jadi Ibu menulis indeks, kalian harus tahu ini nolnya adalah indeks ya. Indeks ya. Jadi karena Ibu tidak bisa, kecuali kalau Ibu luring itu mudah ya, tapi kan kalau ini Ibu nggak bisa ya. Jadi kalian notasinya delta, Ibu juga nggak bisa menuliskan, kalau menulis pakai tangan kali bisa ya, delta sama dengan 0, begitu ya. Delta sama dengan 0, itu kalian tulis data tidak stasioner. Data tidak stasioner. Begitu ya. Kemudian H1-nya data stasioner ya. Begitu ya. Statistik ujinya adalah itu adalah ADF ya, ADF ya. ADF itu apa ya? Aduh sorry ya. Audrey Dicky Fuller ya, dikenalnya Dicky Fuller aja ya. Itu nama orang, Dicky Fuller ya. Itu sama dengan Oke. Dicky Fuller itu ADF-nya ya. ADF-nya adalah delta. Kalian tahu delta ya? Delta tahu ya? Delta taksiran dibagi standar error delta taksiran. Kalian salin lagi ya. Nah, begitu ya. Sudah? Ada? Ibu, mohon maaf Bu, apakah bisa diulang statistik ujinya Bu? Kenapa? Statistik ujinya bisa diulang Bu? Statistik ujinya itu ada nih. Kan Ibu sudah kirim. Oh iya Bu, baru masuk Bu. Makasih Bu. Oke ya. Jadi delta taksiran dibagi SE taksiran ya. Sudah? Sudahkah? Ibu akan bertahap menjelaskan. Kalau kalian kan tidak diminta menjelaskan kemarin, tapi lihat dari nilai ya. Oke. Apabila tidak stasioner artinya H0 diterima. H0 diterima dalam rata-rata, lakukan differencing. Dan apabila data tidak stasioner,
dalam varians, ya, lakukan transformasi. Ya. Bu, izin bertanya. Ya. Kalau kita ngolah data time series tuh Ya. perlu di scaling gitu nggak sih Bu datanya, apa nggak usah Bu? Loh, itu kan datanya dia itunya skala datanya apa itu? Skala datanya apa kalau untuk time series? Data itu apa aja? Skalanya apa aja? Ayo. Skalanya apa aja? Skalanya apa? Nominal, Ya. Interval, dan rasio. Ya. Ya. Kalau ini termasuk apa? Dia kan datanya apa? Continue kan? Iya. Ada koma-koma juga kan? Bisa koma-koma ya? Saham dan sebagainya ya. Jadi dia tidak harus menggunakan apa tadi kamu tanyakan? Harus diapakan? Scaling Bu. Jadi tidak usah, sudah langsung datanya ya. Karena dia skalanya minimal dia interval. Kan ada satuan ya. Kalau interval ada satuan ya. Betul nggak? Waduh, basicnya gimana ya? Kalian harus belajar lagi juga ya. Ini gimana irisnya kok nggak hilang ya? Oke. Ini nggak bisa dibuang begitu ya. Harusnya pakai iris bisa ya. Oke. Sudah tadi lakukan transformasi ya. Sudah. George Bock ya, nanti kalian bisa tahu di buku, dan Sir David. Kenapa Ibu menulis supaya kalian, Ibu tidak akan mengirimkan by itu. Jadi supaya kalian, aduh Ibu nulisnya nggak apa-apa ya, tapi kalian tahu itu David Rock. Supaya David Rock Bex. Ini pada tahun 1964 begitu. Memperkenalkan transformasi Box-Cock ya. Jadi ada dua orang, Box-Cock ya. Melalui lambda ya. Jadi kalian salin lagi. Kalian tulis ya, kalian salin ya. Ibu menunggu kalian menyalin ya. Nah, itu adalah transformasi variansi. Aduh, ininya enggak Ibu nilai itunya enggak saya baca ya. Oke. Nanti kalau di dalam analisis, kalian tuh harus mencek juga apakah dia stasioner rata-rata dan bagaimana dia stasioner tidak terhadap variansi. Karena akan jauh lebih bagus kalau kita menguji stasioneritas baik di rata-rata maupun di variansi. Ya, seperti itu. Oke? Sudah? Oke. Sudah ya? Ibu lanjut ya.
tadi kita sudah melihat bahwa dia tidak stasioner di dalam rata-rata ya. Kemudian, nah ini adalah uji stasioneritasnya ya, uji stasioneritasnya. Jadi uji stasioneritas rata-ratanya tadi apa? Data tidak stasioner kita notasikan dengan apa? Data tidak stasioner, simbolnya apa tadi? Simbolnya apa? Kalau tidak stasioner, pakai apa? Pakai delta. Delta sama dengan 0, begitu ya. Delta sama dengan 0 dan data stasioner data tidak data stasioner ya. Jadi kalian tulis dengan simbol. Ini karena kalian tidak mudah kita menulis simbol ya. Ibu juga sebenarnya agak bingung kalau kita, kecuali kalau saya pindahkan ke WS, diketik biasa baru bisa di itu lagi ya. Oke. Nah, di sini kalau alfanya 5%, statistik ujinya bagaimana ya? Nah, kita cek, ternyata kita lihat p-value-nya. P-value-nya adalah, aduh saya sebenarnya ingin itunya ada ya. Dita nggak ada ya? Teh Dita sama Diva nggak ada ya? Supaya Ibu bisa menjelaskan ya. Ini lihat. Kenapa ini? Oh, sorry. Ini ya, p-value-nya 0, sorry. P-value-nya 0,58. Berarti dia lebih apa? Lebih besar dari 0,05. Ya, jadi H0 diterima apa ditolak? Kalau lebih besar. Terima, Bu. Diterima. Jadi kalau diterima apa? Data tidak stasioner. Nah, data tidak stasioner ya. Ya. Nah, jadi ini nggak perlu ya. Nah, karena dia lebih besar dari 0,05, maka dia terima H0 ya. Terima H0. Ini Ibu membuat 0,1 ya alfanya ya. Kalau alfanya 5% juga dia ditolak ya. Ini boleh alfanya 0,05 ya. Karena Ibu mau menyamakan juga dengan FU nanti ya. Kenapa? Ini sebenarnya soal ini bisa 2 ya. Bisa dia differencingnya 2. Karena dia variansinya dia tidak apa namanya? Variansinya yang pertama itu tidak stasioner ya, tidak stasioner begitu ya. Nah, ini kebetulan begitu kan? Ya, di 0,5 juga dia kan terima H0 ya. Ya, betul nggak? Sampai sini paham Kak? Dibuka semua. Paham nggak semua? Paham? Ya. Oke. Jangan sampai kalian nggak paham ya, sayang ya. Sayang kalau kalian nggak paham ya. Ibu selalu minta, yuk kerja bareng. Ibu menjelaskan ya, kalian mendengarkan dan juga mengulang kembali ya. Nggak mungkin lah kalian belajar kalau tidak mengulang kembali ya. Mungkin kalian Ibu pernah cerita tidak, kakak Ibu itu matematika ITB. Pernah cerita nggak? Tidak. Belum pernah, Bu. Oke, kakak Ibu laki-laki nomor 5 itu dia matematika ITB dan cerdas ya, kata orang-orang cerdas ya. Apa yang terjadi kalau Ibu bertanya, dia tidak akan menjawab. Dulu ingat ya, kalau Ibu tanya rumus ABC itu apa sih misalnya ya, Y1 misalnya X, Y1 Y2 minus B akar gitu kan, B kuadrat min 4AC per minus 2A gitu ya. Dia
tidak akan memberikan itu. Kamu turunin, dia bilang, kamu turunin dulu, dia bilang ya, kamu turunkan itu dari persamaan kuadrat. Dari situ kamu akan mengingat apa rumusan dari misalnya kita mencari nilai-nilai X1 dan X2, begitu ya, nilai X1 dan X2, begitu ya. Jadi dia tidak akan mempermudah seperti itu ya. Sampai ibu masuk perguruan tinggi itu selalu kalau bertanya, itu waktu zaman SMA ya, zaman SMA. Perguruan tinggi kita sudah beda ya matematiknya ya, tapi dia akan menjelaskan. Kamu nggak bisa kalau hanya seperti itu. Saya tidak akan mengajarkan kamu seperti itu. Kamu harus memahami, harus bisa menurunkan rumus dan sebagainya ya. Jadi ibu tuh ikut. Sedangkan ibu punya adik satu laki-laki itu sipil, dia tidak pernah berani bertanya pada kakaknya yang laki-laki. Kenapa? Malu ya. Kalau laki-laki tanya sama kakaknya yang laki-laki, malu ya. Ya enggak? Takut dibilang nggak bisa. Jadi dia kalau mau bertanya matematik, dia sipil, jadi dia tanya ke ibu dulu. Dan ibu kok nggak bisa tanya ke kakak ya, nanti kakak yang menjelaskan. Baru seperti itu. Jadi dari sekarang ibu mendapat apa yang diajarkan oleh dia ya. Dia bilang gini, kamu nggak boleh membaca, kamu harus belajar. Artinya apa? Kalau membaca itu seperti baca koran. Ya, tidak nempel di kepala. Tapi kalau kamu belajar, itu minimal 60% yang kamu baca itu akan nempel di kepala. Jadi itu ya. Jadi betapa kakak ibu selalu mengajarkan untuk ibu memahami ya. Belajar, jangan membaca, belajar itu membacanya include. Tapi di atas 60% kamu bisa menyerap apa yang dibaca kamu. Kalau baca itu kayak baca koran gitu loh, ya. Dia selalu begitu ya. Jadi dia selalu mensupport ibu ya, memberikan spirit begitu untuk ibu jauh lebih baik begitu ya. Jadi selalu dia begitu. Jadi ibu juga berharap kalian begitu ya. Jadi kalau tanya dia pun pasti deg-degan ya, karena takutnya gini, karena tidak banyak bicara begitu ya. Paling oke gini nggak bisa ya. Jadi gimana? Jadi selalu bilang begitu ya. Akhirnya dia akan menjelaskan dengan baik begitu ya, dan alhamdulillah sampai sekarang ibu pun bisa ya matematik gitu. Jadi semua seperti itu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Jadi sampai sini kalian tahu bahwa data tidak stasioner. Jadi kalau tidak stasioner kita lakukan apa? Differencing ya, differencing. Bisa kan? Differencing. Nah, seperti tadi data tidak stasioner, begitu ya. Jadi kan nanti ini ibu tuliskan juga ininya ya, ininya apa sintaknya ya, sampai uji supaya kamu bisa belajar dengan baik ya. Nah di Key-Fuller kan pakai tadi itu ya, di Key-Fuller -3, like ordernya 3, V-value-nya 0,09. Kalau kita ambil 10%, dia diterima nggak? Ditolak apa diterima kalau 10%? Tadi Ibu kan ngambilnya 10% di sini ya, 0,1 ya. Ya. Hanya di sini dia kalau 5% dia artinya diterima ya. Tapi kita ambil 10%, maka dia kan ini. Dia nah, kalau dia di bawah 10%, berarti dia apa? Tolak H0. Berarti dia hipotesisnya stasioner, ya. Begitu ya. Jadi ini juga kalian alfanya yang diambil harus diperhatikan. Kalau ambil 5%, dia stasioner tidak? Tidak. Parel, dia stasioner tidak kalau diambil 10%, kalau 5%? Kalau 5% tidak, Bu, tapi kalau 10% stasioner, Bu. Ya, kalau ini tidak stasioner. Makanya ini dibuat untuk satu differencing satu aja dulu ya, jadi 10% ya. Karena nanti kalau 5% kalian jadi differencingnya 2 kali ya. Ibu sudah membuat 1-2. Ibu sudah membuat 1-2 ya. Paham nggak sampai sini? Jawab semua, paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Itu dong. Dosen itu kalau kalian diem aja kan nggak ngerti. Kalian ngerti atau tidaknya.
Ibu sudah teriak-teriak begitu ya, ternyata kalian pasif gitu kan? Ya. Kak Vera, apa enggak? Bisa enggak? Iya Bu, bisa Bu. Nah, kan jadi kalian tuh harus membuat, yuk kita happy sama-sama, kita bisa menyerap apa yang diberikan dosen begitu ya. Tapi kalau kamu nggak bisa, nggak belajar ya apa nanti yang kamu dapatkan? Rugi kan? Rugi nggak? Kalau kamu nggak dapat sesuatu. Rugi nggak? Rugi ya. Tahu nggak? Kalau belajar sama orang asing itu tidak mudah. Barangkali Ibu pernah cerita ketika Anda, ya, Ibu belajar bahasa Jerman 7 tahun loh, ya, dan itu di Goethe Institut. Kalau Ibu datang terlambat, Ibu ketuk-ketuk pintu, Ibu bilang, Entschuldigen Sie bitte, ich komme zu spät, ya, maaf ya, saya datang terlambat. Terus gurunya apa? Ya, ich weiß, du kommst zu spät. Saya tahu kamu datang terlambat. Mereka tidak suka basa-basi. Kemudian Ibu tanya pada gurunya, pada pengajarnya, Kom ich herein, boleh saya masuk nggak? Terus apa dia jawab? Bitte, du komm herein, aber ich komm heraus. Ya, sambil pakai ini ya, pakai gini. Bitte, du komm herein, aber ich komm heraus. Kamu boleh masuk, tapi saya yang keluar. Bagaimana mereka mengajarkan kedisiplinan seperti itu? Ya, kok di kita kan enggak ya? Di kita enggak kan, tidak seperti itu. Dan apa? Jadi ketika Ibu di Jerman, mereka bilang Deutschland ist pünktlich. Jerman itu tepat waktu. Deutschland ist über alles. Jerman itu di atas segalanya. Itu slogannya Hitler ya. Jadi di situ Ibu bisa belajar, oh mereka tuh begitu ya. Oh mereka tuh bagus ya cara mendidiknya. Jadi Ibu tuh ingat ya. Jadi tidak di Goethe Institut saja, Ibu ambil privat satu orang di guru SMA, dia bilang gini, when du kommst zu spät, jika kamu datang terlambat, saya tidak akan memberikan pelajaran. Padahal privat ya, privatnya sendiri loh ya. Kalau privat itu tidak murah bayarnya ya, betul nggak? Jadi kalau kamu datang terlambat, tidak ada pelajaran hari ini. Kamu boleh pulang atau ngobrol dengan saya. Gurunya perempuan, orang Indo ya, Indo-Belanda. Jadi Ibu sudah terdidik seperti itu. Kenapa kamu bisa melihat? Kenapa Ibu tidak pernah datang on time ya, tepat waktu masuk ruangan atau mengajar, selalu Ibu in time. Jadi 15 minute atau 10 minute before, Ibu sudah ada di tempat. Ya, itu yang banyak Ibu dapatkan. Ya, jadi ketika Ibu waktu itu Ibu mau ke Prancis ya, teman Ibu dokter dari Delft University, dia bilang kamu datangnya tepat waktu loh, semua orang akan memandang kamu karena kamu satu-satunya orang Asia, ya, orang Asia. Dan ternyata benar, mereka tuh datangnya in time ya. Jadi kalau kita mau pergi jam 7, mereka 7:15 tuh sudah kumpul semua. Dan waktu itu kami berdua terlambat ya, bukan terlambat, tepat ya, karena memang belum jam 7 gitu ya. Jadi belum jam 7. Mereka sudah semua orang itu, kita tinggal berdua. Jadi dia bilang kamu satu-satunya orang Asia. Semua orang akan memandang kamu. Meskipun kita tidak telat, tetapi kita termasuk orang yang paling telat. Mereka selalu in time. Kalau kita on time, kita bangga kalau on time ya. Padahal nggak benar juga. Ya, kita udah biasa on time ya, bukan in time ya. Itu perhatikan. Oke. Jadi di sini data stasioner terhadap rata ya. Sudah sampai sini paham ya? Sampai sini paham dengan pengujiannya ya? Nah, kemudian untuk mengetahui bisa juga ini kita harus melihat, kalau sudah stasioner kan kita harus melihat autocorrelation-nya ya. Jadi kalian kemarin sudah bisa mencari gambarnya, sudah bisa ya? Rata-ratanya bisa ya? Stasioner differencing satunya sudah dapat ya? Kemarin bisa dapat ya? Dapat nggak? Dapat nggak? Ayo dijawab. Kemarin kalian ujian pakai software sudah dapat nggak? Grafik differencing satunya sudah? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Ini kita baca mengenai autocorrelation, autokorelasi ya. Di sini kita melihat
Ini untuk menentukan apa nih? Ya, untuk kalau ACF itu menentukan apa? Kalau ACF untuk menentukan apa? AR atau MA? ACF untuk menentukan MA. MA. Ya, MA ya, jangan kebalik ya. Jadi ini kita lihat di sini dia di 1, 2 ya. Kalau lihat ya MA-nya bisa MA1 bisa MA2 ya. Sini ya. Ini ya. Ini kan batas cut off-nya ya, batas cut off-nya. Nanti coba kita lihat. Nah, jadi betul ya. Jadi MA-nya itu di MA1 dan di MA2. Nah, bagaimana dengan partial correlation? Partial correlation kita melihat AR. Ya. Nah, di sini dia memotong di 1. Jadi kita punya AR-nya hanya 1, ya. AR-nya hanya 1. Karena kita differencing-nya 1, maka model yang bisa tadi adalah AR-nya ya, AR-nya kan di MA-nya 1, 2 ya. Oh, ini sorry kebalik ya. Jadi ini waduh. MA-nya ini harusnya sebentar. Wah, ini agak kebalik ya, Ibu. Tadi AR-nya 1 ya. AR-nya 1 ya. Jadi kan 1, 1, 1. 1 ya. Gitu. Jadi 1 ini menunjukkan differencing ya. Ini menunjukkan AR, ini menunjukkan apa? MA ya. Jadi ini adalah auto regressive 1, kemudian integrated 1, moving average 1 ya. Kemudian ini kebalik ininya aja ya. Salah menulis di sininya. Jadi kemudian yang lainnya tadi kita bisa punya berapa? A5 1, 1. Tadi kita lihat MA-nya berapa? MA-nya hanya ini AR ya. AR-nya 1 ya. AR-nya 1. Ini MA-nya 2 ya. 1 dan 2 ini salah menulis tapi analisis yang lainnya enggak ini kok, enggak salah ya. Nah, kita kan tadi ini kan ini adalah ACF. ACF-nya ada 1 dan 2. Jadi MA-nya MA1 dan MA2. Jadi kita menuliskannya harus MA1 dan MA2 ya. Jadi ini kebalik ya. Ini A5-nya harusnya 1, 1, 1, 1. 1 ini enggak usah 0, jadi 1, 1, 2. Ya, 1, 1, 2. Sorry. Ini modelnya harusnya AR-nya benar ya 2 ya. Sebentar. AR-nya 1, 2 ya. Oh, MA-nya 1, 2 ya. Kebalik ya. Betul nggak? Kebalik ya. Jadi MA-nya kemudian ini 2.
gitu ya. Kemudian apalagi yang tadi ada di 0? MA-nya M1, M2 ya. MA-nya M1, M2. Y. M1, M2, kemudian Arima, kemudian apalagi kombinasinya? 1, 1, 1. Ini tidak memotong 0 sebenarnya ya. Jadi Arimanya, AR-nya tidak usah, AR kalau tidak ada, tidak usah, kalau tidak memotong di 0, tidak usah dituliskan ya sebenarnya ya. Begitu ya. Kenapa ini jadi 2 ya? Salah. Ini AR-nya kan 1, 2 ya. AR-nya berapa sih? Oh betul ya, MA-nya 1, 2 ya, betul ya, 1, 2 betul. ACF kan untuk MA ya, betul ya. Halo. Ya. Betul, Bu. Ya. Cuma ibu terbalik ini ya. Oke. Nanti kita lihat ya. Oke. Memilih model terbaik yang kalian itu adalah kriterianya adalah ACF ya. AIC ya, ada SIC, ada AIC. Nah di sini, ini Ibu tadi salah, harusnya kita 112 ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini kita anggap aja salah. Ini nanti Ibu perbaiki lagi ya, Ibu perbaiki lagi. Ini misalnya kalau kita 211 ya, jadi forecast ini 211, Arimanya jadinya AR-nya 2, ininya diferensinya 1. Ininya dia MA-nya 1 ya. Jadi ini persamaannya kita lihat ini AIC-nya 670 ya. 670 ini AR-nya, nanti kita koefisiennya. Jadi nanti kalian bisa menulis 211 jadi AR-nya 2, diferensinya 1, MA-nya 1 ya. MA-nya 1 ya. Ini kita anggap tadi 211 salah ya. Ini Ibu nggak perhatiin itu. Oke. Nanti kalian tahu nggak kesalahan dari awal bahwa ACF-nya Ibu menuliskannya salah ya. ACF-nya salah. Harusnya ACF-nya kan 1 dan 2. MA-nya 1 dan 2 ya. MA-nya harus 1 dan 2. Ya. Kalau tadi malah AR-nya ya, Itu kan MA-nya 1 2 ya. Jadi analisisnya agak ini. Nggak apa-apa lah. Yang penting kalian paham, nanti kita bisa membetulkan kembali ya. Jadi yang 2 ini ada di MA-nya ya, di MA-nya ya. Jadi 112, 111, 111, 111, 112 ini modelnya. Karena tidak ada yang memotong di 0 ya. Kemudian ini anggap aja tadi modelnya betul ya, Padahal dari AIC dan PACF-nya Ibu agak salah ya. Kemudian kalau kita tadi sudah melihat, kita lihat AIC-nya ya, Kan ini ada beberapa model tuh ya, modelnya kan yang tadi ada beberapa. Nanti kalian akan tahu langkah-langkahnya pada Bob Jenkins ya. Ini AIC yang pertama adalah 6798 ya. Kalian juga ada yang 210 ya, 210. Jibril 210 ya, 210. Kamu kemudian Fadil juga 210 ya. Padahal posisinya bukan 210, harusnya 1 boleh 1. 1 1 2 ya, 1 1 2 ya. Nanti Ibu akan perbaiki ya, nanti akan Ibu perbaiki lagi ya. Ini dianggap tadi modelnya yang tadi ya. Kemudian kita Arima 21, artinya AR-nya 2, diferensinya 1 dan moving average-nya tidak ada.
ya, tidak ada moving average. Padahal tadi kalau lihat dari PA dari itu kan 1,2 ya, MA-nya ya, MA-nya dari ACF kan 1,2 kan, ya. Oke. Kemudian kita lihat 21 artinya dia autoregresifnya 1 dan 2, kemudian diferensinya 1 dan tidak ada moving average ya. Kemudian lihat AIC-nya, AIC-nya 668 ya. Ini lebih kecil dari ini ya, dari ini, tetapi dia lebih kecil juga dari ini nih. Oh. Kamu tulis AIC-nya ya, AIC-nya ada 670, kemudian dia ada 668, berarti yang ini sudah terkalah, sudah lebih kecil ya. Kemudian kenapa boleh 0? Karena memang kita mulai MA-nya 1,2 ya, jadi boleh 0, 1, 2. AR-nya juga kalau AR1 boleh dengan AR0, AR1, tapi nanti dalam uji signifikansi itu dia pasti non signifikan ya. Oke. Di sini kalau dia 1,1, AR-nya 1, diferensinya 1, ininya 1 ya, MA-nya, maka kita lihat bahwa AIC-nya 669 ya. Kemudian kalau arimanya 011 dia 669 juga ya. Begitu ya. Ini karena dia ini tidak ada apa namanya? Tidak ada AR, ini diferensinya 1 dan ini dia MA-nya 1. Jadi MA-nya 1 ya. Nanti kalian sudah harus sampai bisa model karena Ibu pernah memberikan materi yang ada modelnya ya. Ingat ya, waktu itu ada modelnya. Yang bukunya ini. Analisis deret waktu. Di belakangnya itu ada model. Kalian tinggal nyontek aja modelnya ya. Nah, ini. Nah, ini. Ini hasil model. Nah, ini. Kan ini langsung dapat modelnya ya. Dapat modelnya ya. Ibu sudah pernah memberikan. Kemudian kalian lihat di sini 677. Dari hasil analisis software R didapatkan kesimpulan bahwa model terbaik dengan AIC terkecil adalah 210 ya. Harusnya bukan 210, tapi berapa? 1 0 1 2 ya. 0 1 2. Nanti diperbaiki lagi oleh Ibu ya. Karena kan kita MA-nya harus 2. Ini AR-nya salah ini ya. Oke, jadi 668. Jadi inilah model yang terbaik di 210 ya. Nah, bagaimana dengan forecasting-nya kan kalian bisa melihat ya uji. Nah, ini harus ada uji signifikansi ya. Dia parameternya signifikan atau tidak dalam model ya. Dia signifikan tidak dalam model. Jadi, nah ini sintaknya ada ya, sintaknya ada. Kalian tinggal lihat sintaknya ya, tinggal lihat sintaknya. Kemudian, nah koefisiennya kan ini. Ini betul nggak nih? AR1, AR2. AR1, AR2 berarti ini model yang 1, 1, 0. Ya, karena AR1, AR2 MA-nya nggak ada ya. Kemudian kita lihat T-nya. Nah, ini ternyata signifikan, ini juga dia mendekati 0,05 ya. Ini signifikan ya. Jadi nanti Ibu akan bertahap mengajarkan bagaimana pengujian parameter. Kalau kalian kan belum sampai ya, kalian baru menentukan model sementara arimanya ya. Nah, kesimpulan log AR1 dan AR2 memiliki log yang signifikan ya, yang signifikan. Jadi karena dia signifikan, jadi AR1 dan AR2 itu koefisiennya dia signifikan parameternya ya. Parameter. Koefisiennya itu kan parameter. Kemudian uji normalitas. Sampel berasal dari
populasi berdistribusi normal. Ini langkah lanjutan sampai tuntas loh ya, sampai forecasting-nya ya. Kalau kalian kan belum ya. Nanti kalau sudah ada contoh seperti ini ya. Nah, ini normalitas pakai Kolmogorov-Smirnov ya. Kemudian datanya kalian masukkan ya. Kemudian di sini karena dia V-value-nya 0,0 ini, maka terima H0. Atau kalau 5% juga tetap terima H0 ya. Artinya 201 memiliki sampel yang berasal dari distribusi normal. Ya. Kemudian juga ada uji white noise. White noise itu kemarin kita dari apa? Kemarin dari koefisien autokorelasi. Kalau dia di antara minus 1,96 dan 1,96 maka dia residual bersifat acak ya. Waktu itu Ibu sudah menjelaskan ya, yang pakai 1/n, ingat nggak? SE 1/n begitu. Jadi buku yang makridatis juga kalau kalian susah dalam bahasa Inggris, beli aja buku yang edisi Indonesia untuk memudahkan membaca. Mungkin itu harganya 60.000 lah ya. Karena mahasiswa Ibu yang lain untuk mata kuliah lain kalau Ibu tanya berapa sih beli buku edisi Indonesia, mereka bilang Bu hanya 50 sampai 60. Bisa melalui online kali ya. Atau kalian bisa pergi ke toko buku begitu ya. Nah, untuk melihat residualnya bersifat acak, nah ini yang kita tadi anggap dia sudah signifikan. Di sini kita pakai Young box ya, Young box. Nanti hipotesisnya Ibu berikan ya secara teori, ini kan aplikasinya. Kemudian kita lihat di sini V-value-nya adalah 0,73. Jadi terima H0. Terima H0 artinya memiliki residual yang acak. Jadi setelah kita mendapatkan model sementara, kita harus menguji kenormalannya, menguji residualnya, menguji autokorelasinya, homoskedasisitasnya. Ya, kalau sudah semua signifikan, baru model itulah yang terbaik, begitu ya. Nah, nilai prediksi. Nah, ini nilai forecast-nya pada tahun 4 bulan ke depan. 4 bulan ke depan, ini forecast-nya, ini low-nya, ini high-nya. Ya, jadi ini harus ada di antara low dan high. Ya, ini juga. Jadi ini kalau kita lihat, ini adalah kan kita kemarin datanya sampai 2000 berapa? 2000 berapa ya? 2018 ya? Datanya kemarin, pokoknya ini 4 bulan setelah itu ya. 4 bulan setelah itu ya. Kalau tidak salah kan datanya 2018 sampai 2020 ya. Iya, lupa Ibu. Ya. Nah, ini adalah hasil pengujiannya seperti ini. Nah, ini kan data asli nih, data asli kan? Ya, data asli. Nah, ini hasil prediksinya. Hasil prediksinya. Nah, ini hasil forecast. Hasil forecast-nya setelah 4 bulan ke depan ya. Kalau tidak salah ini kan 2000, oh ini 2018 ya, 2018 Juni ya. Ya. 2018 Juni ya, kalau nggak salah datanya ya. Jadi seperti itu ya. Oke, ini Ibu bisa kirimkan, nanti kalian pelajari lagi ya. Kalian modelnya dirubah ya, bukan 210 tapi berapa tadi? 1 1 0 1 1 2 0 1 2. Jadi yang arimanya karena 1 boleh masuk 0 ya, 01 ya. Tapi sebenarnya kan 0 tadi tidak memotong ya, yang memotong tuh MA di 1 2. Jadi MA-nya harus, jadi kalian kombinasi 1 1 1 1 1 2. Cukup aja ada 2 model begitu ya. Mau masukkan 0 tapi kan tidak memotong, tidak di cut off di 0 ya. Begitu ya. Nah, kita juga, nah itu distribusi normal ya. Kemudian white noise
apakah residual bersifat acak tidak? Nah, ini kita tadi karena ini sudah dianggap bagus nih 210 ya, 210 ya. Jadi kita tinggal memfokuskan ke 210. Ini rumus Bok Jung ya, Bok Jung. Di sini dia 0 di sini kita lihat di sini V value-nya adalah berarti dia menerima H0 ya. Menerima H0 artinya hipotesisnya kan H0 dia memiliki residual yang acak. Hipotesis alternatifnya dia tidak memiliki residual yang acak ya. Jadi terima H0 artinya dia memiliki residual yang acak ya. Jadi kalian bisa lihat dari AIC, jadi kita ke fokus ke model yang terpenuhi ya, model yang terpenuhi. Nilai prediksi sudah. Ini yang kalian nanti tugasnya adalah seperti ini ya, seperti ini dipresentasikan. Silakan judulnya apa, metode yang kalian boleh Holt at Winter, boleh mau Sarima boleh ya, lebih bagus karena nanti kalian di lapangan kerja lebih banyak menggunakan ARIMA atau kalau smoothing kan hanya metode kuadrat terkecil biasa ya. Jadi boleh misalnya Holt at Winter ada unsur musiman, ada unsur tren ya, boleh cari data yang ada unsur tren, ada unsur musiman ya. Itu kan nggak perlu stasioneritas ya, tapi kalau kalian bicara AR, MA, ARIMA dia harus stasioner. Oke. Sampai sini, jadi lihat ya modelnya, nanti Ibu coba lagi ya. Itu tadi Ibu salah ngambil model. Harusnya bukan 210, tetapi yang betul adalah berapa? Nanti dicek lagi ya, Itu anggap aja 210 karena MA-nya kan 12. MA 12 itu kan ditaruhnya di belakang kalau ACF ya. ACF kan di belakang ya. Betul nggak? Ya. Oke, sampai sini paham? Paham? Nanti Ibu sayang ya Dita sama Kak Diva tidak, Ibu padahal minta mereka pada ada kuliah atau tidak supaya mereka juga mendengarkan apa yang Ibu jelaskan ya. Di samping itu juga Ibu akan memberikan FU ya supaya mereka, karena mereka tidak dapat FU jadi Ibu akan mengajarkan pada mereka juga ya supaya nanti di lapangan kerja lebih mudah. Menurut ini kan kalau FU itu lebih mudah ya. Oke, nanti kalian pelajari, ini Ibu kirimkan. Jadi kalian pelajari ya. Tahu tadi kesalahannya, tahu nggak? Kesalahan Ibu tahu nggak? Model ya, modelnya ya. Harusnya modelnya adalah 1, 1, 1, 1, 2 atau 2, 1, 2. Ya. Jadi modelnya apa aja tadi? Kalian jangan mendengar sambil menulis. Kalau kalian mendengar saja nanti lupa, ya. Ya. Kalian lihat dari AR dan dari ACF dan PACF aja, ya. Dari ACF dan PACF, ya. Yang tadi Ibu menuliskan itu. Nanti kalian bisa di hari Jumat tolong dikerjakan kembali, ya, modelnya, ya. Dilihat di AR. Karena kalian juga di sini salah, kayak Jibril, kemudian Fadil juga 210 ya. 2 ini bukan menunjukkan AR tapi menunjukkan MA. Ya, betul nggak? Kan ACF. ACF itu kan MA, PACF adalah AR, ya. Oke, sampai sini nanti Ibu kirimkan, nanti kalian pelajari lagi, diperbaiki lagi ya. Ibu kirim. Oke, yang ini ya, yang barusan ya. Nah, sekarang Ibu mau yang kan tadi 10% dia sebenarnya non signifikan ya. Jadi sebenarnya data ini bisa sampai differencing 2 loh.
Cuma Ibu kalau kalian differencing 1 dalam 10% is okay. Karena memang kalian kan belum pernah belajar differencing 2 seperti apa. Tapi dengan pengujian kalian bisa melihat, ya, bisa melihat. Sampai sini paham nggak? Ibu tanya sampai sini paham nggak? Sejauh ini paham, Bu. Ya paham ya, mudah-mudahan ya. Nanti Ibu kasih soal. Seperti biasa, tugas 3 orang dikerjakan. Kalian bisa itu. Nah, yang 3 ini kalian sudah punya tugas 2. Yang satu yang mengerjakan A5, yang mengerjakan A5 tidak dipresentasikan, tetapi mengerjakan tugas saja. Ya, datanya boleh. Jadi yang untuk presentasi boleh kalian buat, berarti tugas untuk hari minggu depan itu semua harus bentuknya A5 ya. Soalnya buat cari data. Atau mau dari Ibu datanya. Ibu suka ingin kalian banyak membaca, jadi ikhtiar sendiri gitu ya. Mau dari Ibu atau kalian cari sendiri. Kalau cari sendiri, kalau dari Ibu semua sama. Ya, semua sama. Ibu ingin kalian juga berbeda ya. Different to the others. Different to untuk grup ya. Berbeda dalam grup. Gimana? Kalian bisa cari data sendiri. Biasanya kalau tugas cari data sendiri ya. Jadi gini, kalian tugas untuk 2 minggu mendatang yang persentase boleh kalian gunakan datanya itu untuk minggu depan. Ya, kalian kumpulkan per grup. Jadi Ibu punya 7 kertas kerja ya. Jadi kalian cari sendiri berdasarkan urutannya seperti Gabriel, Normala sama Gemma gitu ya. Gustaf, Bisa sama Raihan, Tania, Cimbar dengan Jonathan gitu ya. Oke. Setuju nggak? Ya. Coba dibuka semua. Setuju. Ya, bisa menerima tugasnya. Oke. Ya. Begitu ya. Coba Ibu mau tanya. Jibril, kenapa kamu mengambil 2? Dari mana angka 2? Sana Jibril. Ya, Bu, halo, Bu. Ya. Halo, Bu. Halo. Jibril, kenapa kamu mengambil 210? Kemudian Fadil juga 210 ya. Berdasarkan apa? Bu, itu karena ini, Bu, karena tidak teliti, Bu, jadi salah mengambil model A5, Bu. Karena tidak teliti, Bu, jadi salah mengambil model, Bu. Jibril yang bicara Jibril. Ini soalnya enggak. Halo, Bu. Mungkin koneksi Ibu, Bu, yang sedikit. Ya, koneksi Ibu atau koneksi yang dari kalian? Kurang tahu. Coba teman-teman boleh suara siapa yang di sini yang koneksi terganggu. Halo. Kamu kenapa Fadil? Kenapa Fadil ambil 21? 2-nya dari mana ya? Kamu buka. Fadil. Halo. Ada suaranya enggak? Suara Ibu terdengar enggak? Suara Ibu terdengar, Bu, tapi sedikit putus-putus, Bu, kalau di saya. Putus, Bu. Kenapa kamu ambil 2? Dari apa? Dari 2-nya kamu dari ACF atau PACF? Untuk yang ujian kemarin, Bu. Duanya PACF atau ACF? 2-nya itu dari PACF, Bu.
Oh, ACF itu untuk menentukan MA ya, PACF menentukan AR. Jadi terbalik ya. Terbalik ya. Iya, Bu. Itu di lab emang dijelaskan enggak kan? Mereka betul kok ketika ditanya, mereka betul bahwa PACF itu adalah untuk AR ya. Kemudian ACF itu untuk MA ya. Ya. Gitu ya. Sekarang Ibu juga akan mengirim kalau yang dua. Kalian mau duanya dipelajari sendiri atau apa? Ibu akan, ini masih ada setengah jam, Ibu akan menjelaskan FU ya. Menjelaskan FU. Terserah kamu maunya yang gimana. Ibu kirim yang kedua ya, yang variansinya diuji loh ya. Tadi kan tidak menguji variansi ya. Kita kan tidak menguji variansi ya. Ini menguji variansi. Kalian baca ya. Ini kalau dia kelihatan nggak? Di screen ada nggak nih? Di screen ada? Ada, Bu. Ada nggak di screen? Ada, Bu, terlihat. Ada. Nah ini untuk differencing dua karena tadi tidak menguji variansi. Ternyata dia kalau kedua dia stasioner untuk rata-rata, dia juga stasioner untuk variansi. Ya. Nanti bisa kalian pelajari sendiri ya. Ini ada sifatnya segala ya. Oke. Ibu akan menjelaskan FU sekarang ya. Ibu akan menjelaskan FU ya. Jadi FU ini lebih apa ya? Kalau bilang mudah lebih mudah sih sebenarnya ya. Tapi untuk pangan kerja kalian bisa menggunakan FU ya, tetapi kalau di departemen kan kalian sudah diplot bahwa kalian harus menguasai R ya. Oke, mau nggak belajar FU? Dibuka mulu, dibuka ya, note-nya dibuka. Ayo dibuka. Mau belajar FU tidak? Boleh, Bu. Ya, oke ya. Ibu akan ini harusnya ditutup ya biar nggak berat ya. Ya. Ini FU 10 ya, FU 10. Kalian bisa tampil wajah nggak semua? Kalian bisa tampil wajah nggak? Halo? 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 Ya, semua tampil wajah. Semua tampil wajah. No reason, tidak ada alasan. No reason. Semua harus muncul. Semua harus muncul. Nanti kalau enggak, kalian nggak ngerti juga apa yang diterangkan. Ya. Karena Ibu melihat hasil ujian itu, Ibu merasa kecil hati ya, ternyata kalian tidak mengerjakan dengan baik. Namanya Gabriel, jangan ditanya tuh, cuma nulis 4 garis untuk B ya, tidak ada analisisnya ya Gabriel ya. Ada ini terlihat nggak? Terlihat nggak? Jimat terlihat nggak? Screen-nya terlihat? Screen terlihat nggak? Dibuka. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat.
Ya, moodnya dibuka, semua moodnya dibuka. Aduh, ya Allah, ibu mesti teriak-teriak deh kayaknya ya. Nah, dibaca semua. Baru dibuka, akan dibuka, semua membuka. Ya, oke lihat, file, kemudian new, gitu. Ya. Jelas ya, padahal harusnya kalau di soal menjadi 2000 berapa? Di soal menjadi berapa? 2000. Nggak bisa buka halaman keduanya ya. 2000 berapa? Ibu menulis 2012 ya. Ibu menulis 2012. Kalau di soal 2000 berapa? 2018. 1 sampai 2020 ya, betul nggak? 2020 Juni, Bu. Salah, ibu data aslinya itu 2012 ya, 2012. Kalian tinggal menulis begini ya, misalnya 2012 begitu ya. Titik 1, kemudian N manualnya itu kan 2002 tahun 30 bulan ya, 30 bulan kan? Ya. 30 sampai Juni ya. Ibu ini data asli nih. Datanya benar, cuma tahunnya yang beda. Di sini frekuensinya ini, kalau ini tahunan, annual tahunan, kalau kita apa? Datanya data apa? Semi annual, quarterly, monthly, yang mana? Monthly. Monthly ya. Oke. Kemudian work file-nya apa? Boleh ujian begitu ya. Ini nggak usah. Page-nya yang ini. Nah, oke. Nah, ini kalian lihat ada 30 observasi kan datanya ya. Datanya 30 observasi. Kemudian kalian tinggal menulis di sini. Oh. Kalian buka quick ya, buka quick. Kalian sambil menulis boleh. Mau difoto boleh supaya kalian bisa belajar sendiri. Nah, kalian lihat empty group. Nah, apa yang muncul ini ya? 2012 MO1 kalian tinggal isi datanya. Sampai 30 ya. Isi, kemudian kalian boleh di sini langsung kalian freeze ya untuk kemudian kalian boleh ini untuk men-save ya, untuk men-save ya. Nah, jadi kalian di freeze nanti akan muncul shift gitu ya, nanti jadi datanya bisa dipakai terus gitu ya. Nanti kalian tinggal ngisi ya, Karena ibu sudah mengisi, jadi ibu biar gerak cepat ya, ibu sudah membuat ya datanya. Ini adalah datanya ini. Nah ini ya, datanya betul kan? Ya, datanya ini ya, betul. Oke. Betul, Bu. Ya, ada 30 ya, ada 30 nih datanya sampai sini, karena kalau ibu tulis lagi lama. Nah, ya sampai 30 kan, sampai sini ya. Oke, ini ada enak nih, tapi seperti kosong. Oke, ibu tinggal melihat begini. Ibu pengen lihat grafiknya. Gimana grafiknya? Langsung oke. Ya, langsung oke. Basic grafik ya. Nah, itu kan sama nggak non-linear? Non stasioner ya. Betul ya? Benar, Bu. Ya, Bu. Ya. Kemudian kita ingin melihat dia signifikan tidak. Terus ibu lihat di unit root text. Unit root text untuk apa tadi? Menguji apa? Unit root text untuk menguji apa? Ayo, untuk menguji stasionaritas ya, betul nggak?
Betul, Bu. Ya. Nah, kita lihat kan nggak ada level ya, nggak ada level ya, nggak ada ini kan diferensi 1, diferensi 2 gitu ya. Kita kan tidak ada level. Langsung kita tulis ini, kita oke. Nah, dilihat ya, probabilitasnya kan ini, berarti dia non stasioner ya. Nah, kita lihat di sini langsung dapat tuh lihat tuh koefisiennya begitu ya. Kemudian kan kita lihat AIK-nya berapa gitu ya, AIK-nya ya. Jadi kita mungkin saja AIK-nya lebih kecil, tapi kan dia non stasioner ya. Jadi jangan ini AIC-nya kecil gitu, bisa kecil gitu ya dibandingkan kalau, tapi kan ini non stasioner ya, jadi nggak boleh gitu ya. Kemudian kita lihat lagi. Sudah sampai sini paham nggak? Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, oke. Kalian sebentar ya. Bibi tolong ambilkan air. Ibu kan minum. Kalian tolong minum ya. Ibu teriak-teriak, soalnya Ibu harus banyak bicara, jadi Ibu lebih haus. Bibi tolong Bibi. Tolong yang di lemari ada minuman apa? Minuman itu dingin ya, Bi ya. Ini yang di lemari aja. Yang ion gitu, yang ion apa sih namanya? Mana? Oh, boleh. Bisa, satu aja. Kalian mau minum ya? Makasih ya. Makasih, Bi. Ya, isi. Boleh isi. Setengah hangat ya. Oke. Jadi kalian dari sini langsung dapat ya, lihat probabilitasnya ya, koefisiennya. Koefisien untuk ujian dia signifikan, tapi untuk yang kita nanti lihat ya, nanti kita lihat kenapa dia bisa minus 1, bisa diferensi 1 di ujian 1, 2 gitu ya. Nanti kita lihat lagi nih di sini. Kita lihat. Oh, sorry. Kita lihat korelogram ya, berarti kita lihat ACF, PACF-nya ya. Ini kan levelnya belum ada level kan? Oke, jadi ini. Tuh lihat. Kalian bisa melihat dia stasioner atau tidak. Kalau di buku, kalau dia sampai leg 1, 2, 3 tidak menuju 0, maka dia menunjukkan bahwa dia non stasioner ya. Non stasioner ya. Jadi kita lihatin AIC-nya. AIC-nya kan dia tidak mendekati 0 kan? Tidak mendekati 0 kan? Kalau dia mendekati 0, baru dia. Ini kita baru masih ujian stasioneritasnya ya. Jadi lihat PAC-nya juga. Tidak mendekati 0 pada leg 1, leg 2, leg 3 ya. Oke. Ya. Oke, sudah? Sampai sini paham? Pahamkah? Jadi ini menunjukkan dia non stasioner karena autocorrelation-nya tidak mendekati 0 pada leg 1 atau leg 2. Demikian juga PACF-nya dia 0 pada di sini. Legnya terlalu jauh ya. Di sini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ingin melihat korelogram yang kedua untuk level pertama. Ya, kita lihat diferensi. Ya, diferensi. Kita lihat. Nah, dia kan lihat pada leg ketiga dia mendekati 0 ya. Ini juga mendekati 0 ya. Berarti dia sudah stasioner ya, sudah stasioner. Begitu. Kemudian kita lihat kemudian kita balik ke unit root ya, ke unit root.
pada first ya, sekarang pada first ya, pada first. Oke. Tuh lihat, dia 0 probabilitasnya, Dikipulernya 0 ya, artinya dia stasioner ya di sini kan. Kalau tadi dia tidak stasioner, kan tadi dia 0,29 ya, betul nggak? 0,29. Sampai sini tolong diperhatikan. Coba lihat. Tuh lihat, IK-nya 23 tadi, IK-nya juga 23, tapi kalau tadi kan non stasioner, kok sekarang stasioner ya. Kalian FU 10 bisa install sendiri ya. Sudah sampai sini paham? Halo, Paham, Bu. kita paham nggak? Ya, oke. Ya, yang lain paham tidak? Yang lain paham tidak? Paham, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang Ibu ingin melihat bagaimana gambar setelah dia didiferensi, ya, setelah didiferensi. Tadi Ibu mau muncul. Sekarang ini grafnya ini Ibu belum ini ya. Ini nanti grafnya kalau belum di ini sama nih. Ini nanti kalau tidak dituliskan diferensinya nanti akan muncul sama nih ya. Akan sama nih, harus cari dulu diferensinya ya. Kita ke quick graph ya. Nah ini kalian tuliskan diferensi 1, itu tulisannya di ujian datanya ya, begitu ya. Kemudian oke. Nah, ini sudah stasioner ya, sudah stasioner ya. Nah, pengujiannya sama kayak tadi, dikipulernya gimana dia keterima atau tidak, signifikansinya, langkah-langkah berikutnya sudah kita tinggal gampang-gampang aja ya, karena semua sudah ada di FU ya, sudah ada di FU. Nah, jadi nanti kita kan bergerak di sini kan, di diferensi 1 ya, kan unit rootnya sudah ada begitu ya, sampai kalian bisa dapat apa namanya, forecastingnya gitu ya. Jadi forecastingnya sama nggak ya dengan yang tadi? Oh, tadi modelnya beda ya. Ibu ini sudah membuat ya. Ini kita masukkan yang belakang ya. Nah ini kan yang sudah diferencing 1 kan, diferencing 1 ya, diferencing 1. Nah ini coba lihat, tuh ininya dia diferencing 1, untuk di ujiannya dia probabilitasnya 0 ya, ininya juga kan, ini juga ini berarti modelnya 1, yang ini 1, 1,
eh, ini sebentar. Hanya mungkin agak kita hanya tinggal melihat di sini aja ya, coefisiennya berapa, standar error-nya berapa, kemudian probabilitasnya berapa, kemudian IK, info kriterianya begitu ya. Jadi nanti kita tinggal melihat di sini aja berubah-ubah gitu. Kalau misalnya kan tadi kan kita melihat oh ininya ya programnya ya. Ya, koreogramnya kan dia di auto correlation-nya kan ini parsialnya di berapa? Di parsial. Oh ya, di AR-nya satu ya, di AR-nya satu. AR-nya satu, auto correlation-nya di MA-nya satu juga ya, harusnya di dua. Kenapa yang kemarin kok ini satu dua ya? Ini adalah AR-nya ya, AR-nya ada di satu ya, AR-nya ada di satu. Kemudian ininya juga ada di MA-nya ada di satu ya. MA-nya ada satu ya. Di sini kok MA-nya 1 dan 0 ya. 1 dan 0 ya. Satu saja ya. Berarti modelnya 111 kalau di sini ya. Harus dicek ya, harus dicek ininya juga ya. Ini auto correlation-nya. Berarti dia kan mendekati, coba lihat. Satu AC ini juga mendekatinya pada kan dia coba lihat di 0,005 ini pada ini stasiun menunjukkan stasionaritas ya, pada leg ketiga, leg kedua atau ketiga dia mendekati 1 ya. Jadi nanti kalian kalau mau melihat modelnya ya mencari 11001 itu ya, nanti kalian harus memasukkan seperti yang tadi yang Ibu misalnya ke quick begitu ya, ke quick gimana tadi ke unit load testnya ya. Jadi nanti kalian kalau mau ada second di sini ya, karena kita tadi sebenarnya data yang tadi itu bisa dua ya, karena dia variansnya dia mau dicoba ya kita ya untuk second difference-nya ya, second difference-nya di ujian D2 ya. Ini harus diuji coba dulu ya. Nanti kalian tinggal melihat saja di sini. Nah ini kan D1 ya. Kalau D1 kalau mau lihat ininya kan persamaan lihat ada estimate equation-nya ya, ada estimate equation-nya. Jadi kalian tinggal mencari nanti model taksirannya ya, model taksirannya. Nanti tinggal kalian nulis aja. Kalau tadi kan Ibu menuliskannya ini kan untuk difference. Nanti kalian bisa decisional juga. Tuh kalian lihat ada eksponen smoothing juga tuh ya, automatic ARIMA forecast institutional adjustment di sini. Ini efeknya lengkap ya. Jadi supaya
Ibu, suaranya tidak terdengar, Bu. Bu, sepertinya Ibu nggak sengaja ke mute deh, Bu. Ibu, suara Ibu. Suara Ibu ke mute, Bu. Halo, Bu. Belum dibuka, Bu, itunya. Tanda mute-nya, Bu. Oke, ya. Jadi lebih mudah FU ya, lebih mudah FU ya. Ya, kalau lihat tulisan kalian. Iya, Bu. Ya, tapi nggak boleh ya. Tapi asal tahu aja, asal tahu aja. Nanti kalian mengeksplor sendiri ya. Kalian tetap harus area. Jadi ibu tadi membuat itu yang dua juga, yang apa namanya diferensi dua ya. Nanti coba kalian kan kemarin hari Jumat kan di ruangan di membahas itu nggak, membahas soal ujian kan, ibu minta mereka untuk membahas ya. Iya, Ya, Bu. sama nggak? Berapa model itunya, model yang terbaiknya yang mana? Masih ingat nggak? Kalian mengerjakan lagi sendiri nggak? Halo? Mengerjakan sendiri nggak atau dipandu oleh itu, oleh Edita sama Ediva? Halo? Dibuka semua, dibuka. Dibuka semua. Halo, dibuka semua. Dibuka semua. Nisa, Gustaf, Tisa, semua dibuka. Semua. Anissa, dibuka. Zima, Jonathan dibuka. Semua. Jibril? Ya. Oke. Apakah di lab dikerjakan seperti yang Ibu berikan pada kalian? Kurang lebih kerjakannya sama, Bu. Hasilnya sama, Bu, kurang lebih. Oke. Berarti kalian sebenarnya bisa ya, tapi itu tadi kan adalah langkah ya. Dan Ibu tadi yang diferensi dua juga Ibu berikan ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti
hari minggu depan kalian kan harus membuat yang bertiga itu harus membuat judul ya, dan menganalisis dulu ya, sampai yang seperti tadi Ibu sampaikan ya, sampai model yang terbaiknya dapat ya, berdasarkan ACF dan BACF. Ibu kan sudah menuliskan dari minggu lalu ACF itu menentukan untuk ACF itu MA, BACF itu untuk AR kan, ya seperti itu. Ibu juga ngecek kita sama Diva itu betul nggak? Iya Bu, betul Bu, dia bilang gitu. Tapi nggak tahu kenapa Ibu kalian menulis duanya itu, yang modelnya itu kok dua gitu. AR-nya itu hanya satu. Ya kalau lihat tadi kan AR hanya satu ya, MA-nya yang dua ya. Jadi kalian coba perbaiki lagi, kemudian perbaiki lagi ya, seperti yang Ibu lakukan, yang Ibu buat seperti itu kan ya. Nanti Ibu minggu berikutnya akan atau Ibu akan mengirim juga mengenai Arima. Perlu nggak materi Arima? Atau kalian mencari dulu? Perlu materi Arima nggak? Perlu Bu. Perlu. Perlu Bu. Perlu ya. Karena Ibu sudah membuat. Jadi dibaca ya, dibaca. Jadi hari ini Ibu memberi data untuk diferensi 1, diferensi 2, dan Arima ya. Oke. Jadi kenapa Ibu memberikan review yang Ibu ceritakan tadi, ada mahasiswa Ibu 2015, tapi Ibu waktu itu mengajar ekonometrik. Ya, ekonometrik itu Ibu memberikan soalnya FU ya, dan ternyata dia sekarang sudah menjadi analis satu-satunya karena di perusahaan di konsultan itu dia bilang beruntung saya dapat FU, tapi dia LR-nya juga jago ya. Hanya dia bilang kalau FU memang lebih mudah ya, tidak harus menulisin dan sebagainya ya, hanya kalian berinovasi saja ya, harus mengeksplor gitu ya, dan itu harus ada buku barangkali. Kalau enggak kalian bisa tanya di Google gitu ya, nanti kan akan muncul cara bagaimana kalau kita diferensi di dua, bagaimana menentukan estimasi, bagaimana modelnya dan sebagainya, itu bagus ya, ada semua ya. Jadi kalian kalau nggak punya buku, mereka punya buku jauh lebih bagus ya. Jadi mereka bilang pada Ibu bahwa Bu beruntung juga ya, saya belajar review sama Ibu ya. Ibu memberikan review sehingga memudahkan saya juga untuk melakukan analisis ya. Kalau mungkin untuk orang awam agak sulit ya. Kalau kalian kan mudah karena kalian belajar di ruangan ya. Tapi kalau yang lain, kalau FI kan seperti SPSS ya, masukkan data dan sebagainya gitu keluar gitu ya. Jadi kalian bisa menginstall FU 10 ya. FU 10 kalian bisa belajar sendiri. Nanti data dimasukkan, tapi kalau sebelum data dimasukkan di atasnya ada opsi ya, observation. Jadi kalian klik ke atas, ke data pertama itu ada 2 garis itu, kalian tulis observation OBS, baru data dimasukkan satu-satu ya. Jadi seperti itu. Ada yang bertanya kan? Mudah-mudahan. Jadi nanti hari Rabu depan kalian sudah punya tugas mengenai Arima hari Minggu ya. Hari Minggu tuh kalian sudah tahu kelompok dan judul, kemudian kalian datanya tinggal dianalisis ya. Nanti bagus-bagus kalau hari Rabu kalian sudah hari Senin, paling tidak Senin malam kalian harus sudah memasukkan analisisnya ya, analisisnya kayak Ibu tadi ya. Paham nggak? Nanti bagusnya lagi itu di kotak gini loh, di kotak ya, begini ya caranya. Di kotak. Misalnya model tadi ya, model, kemudian kalian signifikan atau tidak parameternya ya. Jadi parameter semua model dicek signifikan atau
tidak, begitu ya. Nanti dilihat, oh yang signifikan model misalnya 1, 2, 2, yang lain tidak. Berarti kita di sini kan tinggal ngambil ini kan. Kemudian kalian uji normalitas. Kalau sudah dapat satu model, kalian uji normalitas, begitu ya. Nanti kalian masukkan parameternya, bagaimana signifikan AIC-nya juga bagaimana dari beberapa model. Nanti kalian bisa melihat ya yang mana yang cocok digunakan sebagai model. Nanti baru si model yang satu itu kalau sudah dapat, nanti uji normalitas, uji residual, uji autokorelasi, kemudian white noise ya, ada di buku semua yang Ibu kirimkan tadi, atau kalian lihat di catatan atau di yang diberikan Ibu ya. Kalian kalau belajar dari e-book atau kalian itu dulu print out. Alangkah bagusnya kalian belajar di print out dulu ya, bahan-bahan kalian bisa sambil menulis di kotak-kotak gitu ya. Jadi kalian seperti yang Ibu katakan, kalau Ibu mengajar kalian itu pasti ya banyak sekali kertas-kertas yang harus Ibu itu kan ya, Ibu baca, kemudian Ibu harus mengedit, kemudian membuat begitu ya, supaya kaliannya paham gitu ya. Jadi sudah dicoba begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian juga harus, kalau Ibu lebih suka sebenarnya belajarnya di print out ya, di print out ya. Lebih suka kalau ngajarnya seperti luring lebih enak daripada daring ya. Kalau Ibu bisa coret-coret, Ibu kondisi itu kan nyoret-nyoretnya susah ya, harus pelan-pelan meriksa draft skripsi juga sama ya, lebih untuk mata barangkali ya. Ada yang ditanyakan nggak? Jadi paham nggak? Jadi hari Minggu paling tidak kamu Jonathan tugasnya ya. Tadi si Jonathan mana? Jonathan, hey. Jonathan double M ya. Mana? Jonathan? Halo, mana Jonathan? Sudah bilang. Iya, Bu. Tugas ya. Minggu sudah Ibu sudah tahu apa namanya grupnya ya, judulnya apa begitu, judulnya apa. Ini satu orang nggak ada, harusnya 22, harusnya 22 dengan Ibu, 23 mana lagi, siapa yang nggak, nanti absen juga ya, karena Ibu harus itu nanti 10 menit kemudian kalian sudah mengecek absen kalian. Ini yang 2 orang nanti Ibu tinggal ngecek absen ya, tinggal ngecek. Jadi hari Minggu Ibu sudah dapat grupnya, kemudian hari Selasa, atau sekalian aja Minggu sudah dapat tugas dengan penyelesaiannya ya. Jadi Ibu hari Senin sudah, hari Minggu sore Ibu sudah bisa baca. Hari Minggu ya, kalau bisa sampai jam 12, karena Ibu sore itu biasanya sudah mulai dengan buka-buka pelajaran tugas ya. Oke. Bisa paham? Jadi hari Minggu sudah mengirimkan ya. Itu tentatif ya, sementara boleh dipakai untuk nanti kalian presentasi. Ya, untuk presentasi. Ya, kalau memang itu bagus harus dipresentasikan. Jadi sekalian kerja. Jadi Minggu Ibu melihat arimanya seperti apa, analisisnya ya. Kalian uji parameter dan sebagainya, tinggal baca buku. Nanti Ibu tinggal ngambil satu contoh dari kanan, Ibu akan menjelaskan by detail. Ya, oke. Ada yang bertanya enggak? Raihan ada nggak Raihan? Oke, Raihan ada. Kemudian Elizabeth ada nggak? Tadi belum ada waktu Ibu ngecek. Elizabeth nggak ada ya? Halo, Elizabeth tidak ada ya? Kemudian Jonathan dua-duanya udah ada. Amanda ada nggak? Tadi belum ada, Bu. Mana? Ada, Bu. Mana? Oh iya betul. Jibril ada, Farel ada, Benta ada, Kavera ada. Ada, Bu. Yang nggak datang cuma satu ya, Elizabeth saja ya. Oke. Kalau
Elizabeth ada, Bu. Oh, nah, oh, ada semua hadir. Oh, ya, ya, oke, semua hadir. Oke. Satu partisipannya ya, siapa yang nggak masuk? Hadir, Genta dua-duanya ada ya? Genta dua-duanya ada ya? Genta, apa sih, Redo sama Genta FD ada? Ada, Bu. Dir, Bu. Dua-duanya ada ya? Ada, Bu. Semua. Saya mau di foto langsung keluar ya. Jonathan. Sebentar ya. Bibi. Ibu kan mau makan habis selesai ini sebelum sholat. Iya, sebelum sholat ibu makan dulu. Iya, Bibi sih. Sebentar ya. Jonathan, kamu bisa keluar. Bisa ngecek ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Ada pertanyaan nggak? Ya, silakan dibuka semua ya. Masih ada, sudah habis waktu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Farel, ada yang mau ditanyakan? Ibu paling mau konfirmasi ulang aja, Bu. Berarti judulnya itu hari Minggu, analisisnya Senin ya, Bu? Ya, pokoknya gini, apa melalui analisis ARIMA gitu ya. Jadi kamu membahas melakukan peramalan, kalau misalnya gimana ya judulnya. Oh itu kan ibu pernah memberi satu jurnal ya, kalau nggak salah ya, memberikan satu jurnal yang bisa kamu gunakan untuk yang judul waktu itu ya enggak. Ini kan salah gitu ibu bilang. Oh itu ya. Kalian boleh melihat misalnya permintaan, misalnya peramalan tentang permintaan suatu barang gitu ya, dengan metode ARIMA apa aja lah, pokoknya peramalan bla 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 melalui metode ARIMA gitu judulnya ya. Paham nggak? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada lagi Genta ada yang ditanyakan, Genta Fauza sama Genta. Belum ada, Bu, dari saya, Bu. Ya, nggak ada. Oke. Nggak boleh malas-malas ya, harus rajin ya, semangat ya. Kan kemarin itu sudah bilang bahwa COVID bisa membuat kalian disease of mental, kan sakit mental, betul nggak? Dengar nggak itu kata-kata itu, dengar nggak? Dan tidak hati-hati seperti waktu itu kamu boring dan sebagainya, itu kan bagian dari itu ya, bagian dari. Jadi kalian nggak boleh seperti itu, karena always happy ya, keep healthy, keep happy gitu ya. Jadi selalu penuh semangat gitu ya, jangan karena boring terus karena daring terus membuat kalian jadi patah semangat, jangan ya, sama aja ya. Kalian nanti kalau sudah lulus juga harus bertanggung jawab ya di tempat kerjaan gitu ya, harus memahami semuanya gitu ya. Jadi harus semangat lah ya, jangan males atau apa gitu ya. Mulai setiap bulannya diskusi gitu ya, terus apa gitu ya. Jadi harus betul-betul kalian excited untuk sesuatu ya, untuk misalnya mata kuliah yang baru, materi yang baru gitu. Kalau kalian belajar sangat interesan ya, kalau kalian bisa memahami begitu. Kan kemarin kalau kalian baca Ian Myers itu, dia bilang kenapa saya bisa mencapai ini. Kalau ada orang bertanya, saya selalu akan jawab itu, karena itu akan membuat saya menjadi cerdas juga begitu ya. Kalian nggak baca ya yang ibu kirim ya, Ian Myers itu, baca yang anak ITB itu kalau gitu begitu tuh dibaca ya, supaya untuk memacu kamu untuk berprestasi gitu ya. Dia juga tadinya merasa kok tiba-tiba ada COVID gitu ya, dia bilang saya menjadi chaos gitu ya. Jadi saya rasanya nggak punya semangat apa, saya hanya berpikir lagi ya bahwa kenapa mesti terjadi seperti itu, meskipun dia hampir 4 tahun ya, 3 tahun sampai 4 tahun, tapi dia IPK-nya tertinggi di IPB ya kemarin ketika Oktober jadi wisuda begitu ya. Jadi oke, kalau tidak ada pertanyaan, paham tugasnya, paham ya.
ya. Jadi hari Minggu malam harus sudah dikirimkan ke Ibu analisisnya. Ibu menerima 7 paper. Ibu akan membaca satu persatu. Jadi kamu mesti tahu ya, Ibu sangat suka membaca, ya, sangat suka membaca ya. Jadi seperti itu. Nanti Ibu akan perbaiki yang tadi kan Pak juga ya. Oke. Ibu akhiri, assalamualaikum, selamat siang, tetap sehat, tetap semangat ya. Tetap beraktivitas ya, nggak boleh malas-malas ya. Oke, see you next week. Sampai ketemu lagi. Oke. Ibu, let's Makasih, Bu. Ya, Bu. Ya. Makasih, Bu.